sebenarnya tujuan awalnya emang masuk PEMAT gitu. Tujuan awalnya masuk PEMAT tapi panggilannya menjadi seorang guru gitu ya, sangat mulia. Salah satu buktinya adalah kemarin mereka sama-sama bisa ikut on MIPA ya. Tantangan terbesarnya itu mengajar materi. kompetitornya itu juga ya bisa dibilang sama lah. Kalau malam itu sempatkan waktu 2 jam belajar. Iya cukup, sebenarnya kalau dibilang teratur, kalau di skalanya per hari gitu ya teratur, soalnya tiap hari pasti belajar gitu. Kalau kosongnya tengah malam, ya udah tengah malam belajar gitu. Kalau UAS atau mungkin ulangan atau UTS, ujian gitu, kalian tetap belajar nggak sih? Halo Sobat PEMAT, kembali lagi di podcast Pendidikan Matematika episode 22. So kali ini Sobat PEMAT bakal ditemenin sama aku, Maria Ernita dari kelas 21B, ditemenin sama temen aku, Kak Odil dari kelas 20A. Dan kali ini kita kedatangan narasumber yang maksudnya anak-anak PEMAT tuh udah nggak asing gitu. Iya betul. Kenapa nggak asing? Karena mereka adalah suhu PEMAT. Iya, setuju nggak? PEMAT, betul. Mereka sudah mengikuti salah satu lomba yang cukup bergengsi ya. Kalau kita dengar itu, ya ampun, aku nggak bakal kepilih sih buat ikut lomba itu. Kalau aku lombanya di mimpi aja. Iya, lombanya di mimpi aja. Dan kita nggak bakal kepilih sih. Iya benar. Daripada Sobat PEMAT penasaran, mending langsung aja kita panggil narasumber kita. Hai, say hi dulu ke Sobat PEMAT. Halo. Nah jadi ini adalah dua narasumber kita, daripada kita yang kenalin ya. Iya. Ini biarin mereka kenalan aja. Silakan. Oke, dari aku dulu. Oke, perkenalkan, nama aku Leo dari PEMAT 21B. Dan aku ada ditemani oleh Nama aku Franz dari kelas 22A. Oke. Perkenalannya sangat singkat Iya, ya. jelas ya. Mereka nyebutin hobi, kesibukan, terus ukuran sepatu boleh, apa boleh, punya pacar belum? Iya. Wah, Ya, itu. karena belum disebutin, aku nanya nih, kalian kesibukan saat ini pastinya kuliah dong, karena Ya. kita kan juga belum libur nih ya. Nah, terus kesibukan selain kuliah tuh apa aja sih? Mulai dari Leo dulu deh, boleh. Kesibukan kuliah, selain kuliah tuh apa ya? Paling UKM, PSM, terus sama ada aku juga ikut lomba lagi tapi nulis puisi, bukan lomba bukan matematika. Nah itu lombanya perseorangan atau mewakili univ? Itu perseorangan. Oh perseorangan. Wah jadi banyak banget bakatnya ya. Benar banget. Bingung banget sama Leo. Kalau dari France nih, Aku sih selain kuliah ya aku ngajar ya, kebetulan ngajar. Jadi ya kalau lagi nggak ngurusin kuliah ya pasti ngurusinnya murid-murid saya, murid-muridku. kalau boleh tahu nih ngajarnya tingkat apa nih? SD, SMP, SMA atau sama-sama mahasiswa nih? Kalau SD nggak sama sekali, kalau SD nggak sama sekali karena aku juga nggak kompeten buat ngurusin anak kecil gitu, bukan aku banget. Jadi kebetulan SMP, SMA sama setingkat aja. Wah, keren nggak sih Sobat PEMAT? Kita yang mau megang SMA aja ketar-ketir gitu loh. Iya benar. Ini kenalan pribadi Kak Odil ya. Kalau aku belum megang apa-apa. Iya. Nah, terus biar makin kenal, kalian boleh dong sebutin fun fact kalian masing-masing. Pasti Banyak. punya banyak fun fact. Fun fact, Ya. oh ya. Ya, mungkin kalau teman-teman kelas tahu. Apa tuh? Iya tahu ya. Oke, Aku masih belum tahu fun fact Iya. Leo. Sebenarnya udah lama, nggak lama juga sih, dari SMA itu. Selain belajar itu lebih suka ke anime, jadi nonton anime, terus ada cosplay gitu ya, seperti itu. Oke, nah terus kamu mulai suka animenya tuh dari kelas berapa? Dari SMA, jadi SMA kelas 3 setelah ujian akhir gitu kan. Kalau SMA itu kan online tuh masih ya serius-seriusnya belajar lah, masih gimana ya, hari-hari dihabiskan untuk belajar, terus mendapat stres yang tinggi dan iya. dilampiaskan ke anime gitu. Terus yang mendorong pelampiasannya ke anime itu apa? Itu yang pertama itu ada diajak dari teman, terus ya lihat-lihat di internet, sosial media gitu tuh.
Oh, akhirnya tertarik dan terdorong gitu akhirnya. Iya. Terus dari orang tua sendiri ketika kamu ikut itu kan event di Jepang kemarin. Iya, kemarin sempat ikut di Jepang. Oke, nah itu dari orang tuamu ditentang atau gimana? Atau Orang dibiarin tua. aja? Oh, orang tua kasih jempol. Masih jempol. Oke, sangat mendukung hobi anaknya berarti. aku kalau ikut event gitu kan sering ngepost gitu, sering story dan lain-lain buat status. Orang ya aku nggak pernah apa ya, istilahnya kayak kalau dari orang tua keluarga itu nggak disembunyi-sembunyiin gitu. Malah kalau disembunyiin nanti malah dipertanyakan kamu ngapain aja nih gitu. Oh, gitu. Nah makanya nggak disembunyi-sembunyiin. Terus ya tanggapan yang paling sering sih dari orang tua jempol, mantap gitu. Kemarin juga ikut apa kayak di event itu kan ada kayak talk show-nya gitu. Talk show untuk pergi ke Jepang dan lain-lain itu bilang jos mantep gaskeun gitu. Oh, jadi Malah kayak, udah diizinin, iya. sangat didukung. Oke, baik sih, sangat mendukung hobi anak gitu ya, nggak cuman mau minta anak untuk belajar. Sekarang kita kepo juga nggak sih yang dari France, coba kamu kulik deh, Mit. Oke, Franz, karena ini Franz ini kayaknya udah pengalamannya banyak ya. Iya, banget. Udah lesin bahkan. Apa sih fun fact kamu, Franz, kalau boleh tahu? Fun fact ya. Iya. Banyak sih kalau fun fact ya, soalnya aku jarang cerita juga sama orang. Jadi Boleh nih diceritain di podcast ya. Satu Pemot tahu ya. Kamu nggak perlu cerita satu-satu, langsung Iya, langsung klarifikasi di tahu. depan kamera. Ya mungkin aku sebutin satu aja ya. Kalau bagiku yang mungkin paling banyak orang nggak tahu tuh aku suka banget olahraga. Ya. Sama juga suka main catur. Aku suka main catur. Ya itu dari kecil suka main catur. Oke. Ternyata Franz selain hobi belajar, dia juga hobi main catur. Iya, Jangan mungkin salah bahan ya. matematikanya ke catur itu kak, gitu. Penerapan. Untuk polanya. Besok make sense-nya dicari sendiri ya, matematika sama catur. Tapi fun fact lainnya, sebenarnya nggak disebutin Franz tadi. Apa tuh? Yang dia tuh sebenarnya adalah pindahan. Nah, mungkin boleh diceritain. Nggak usah nyebutin nama itunya nggak apa-apa. Iya, ya dulu aku sempat kuliah gitu ya di salah satu perguruan tinggi, ngambil jurusannya matematika, Matematika murni. matematika murni, dan berlangsung selama ya anggapannya 2 semester sih, soalnya semester 3 itu udah tak pakai buat yang bolos-bolos saja, udah nggak kehitung lah, nggak kehitung semester 3 tuh nggak kehitung. Dan dia 2 semester di sana cukup menyenangkan juga, soalnya mulai aktif ngajar ya teman-teman setingkat tuh gara-gara dulu kuliah di Makmur itu. Gitu. Nah terus apa sih yang mendorong kamu akhirnya untuk pindah ke USD dan memilih PEMAT gitu? Kalau PEMAT ya itu emang sebenarnya tujuan awalnya emang masuk PEMAT gitu. Tujuan awalnya masuk PEMAT, tapi ya ada ketidakcocokan dengan keinginan orang tua, jadi akhirnya masuk sana dulu, tapi karena tetap yakin pilihannya di sini ya akhirnya ujung-ujungnya ya keluar terus masuk ke sini. Oh gitu. Jadi rezekinya Franz di pendidikan matematika di rumah. Bayangin panggilannya menjadi seorang guru gitu ya, sangat mulia. Bener banget, mulia dan apa nih? Bisa teman-teman simpulin sendiri ya. Iya, kira-kira menyesal gak sih milih PEMAT? Enggak pernah menyesal lah, apapun yang diambil nggak perlu menyesal. Jadi sangat pasti ya dengan pilihannya. Ya benar banget. Oke. Dan Franz dan Leo ini tadi kan udah di-spill di depan nih, mereka adalah suhu PEMAT. Dimana mungkin teman-teman sekelas atau beda kelas atau mungkin cutting adik tingkat udah tahu kalau mereka ini ya sangat berkompeten nih di matematika. Beda kayak aku ya. Kayak aku juga. Salah satu buktinya adalah kemarin mereka sama-sama bisa ikut ONMIPA ya. Iya, mewakili USD di ajang ONMIPA. Bahkan mungkin selain ONMIPA mereka juga ikut banyak perlombaan matematika yang lain. Iya, betul. Nah, sekarang yang aku mau tanya ini, gimana sih persiapan kalian waktu kalian mau ikut ONMIPA itu? Boleh dari Franz dulu. Gantian. Tadi apa persiapan ya? Iya, Persiapan ONMIPA. Persiapan ONMIPA sih nggak gitu banyak juga, soalnya juga
mepet gitu ya, dan bertepatan dengan banyaknya tugas-tugas menjelang kayak ujian akhir, terus kayak ada ujian sisipan juga kan, USIP 2 gitu, itu kebentrok. Jadi kalau persiapan sih nggak banyak, paling cuman ikut kelas-kelas pendampingan aja yang disediakan oleh dosen, dan ya baca-baca dikit lah, baca-baca dikit gitu. Baca-baca dikit, tapi bukunya segini. Dikitnya Frans mungkin Iya, mungkin banyaknya banyaknya buat aku gitu. Iya, kita. Nah, terus dari Frans gitu aja. Kalau dari Leo gimana? Ya, kalau aku juga persiapannya nggak banyak. Maksudnya gini, aku jujur aja aku for the first time masuk Olimpiade, ikut Olimpiade. Dengan catatan Olimpiadenya itu ada pelatihan. Nah, dulu pernah ikut Olimpiade tapi cuman sekali, dan itu pun nggak ada bimbingan dan mata pelajarannya beda, bukan matematika. Apa tuh? Kimia. Oh, kimia. Oke, agak lain. Agak ya. lain. Terus belum ada pengalaman di matematikanya, terus kemarin juga mepet kan, bener kata Frans tadi, mepet, terus ya dikasih buku sih ya, terus buku referensi gitu, cuman kan istilahnya aku juga kalau baca-baca gitu hanya sekedar baca masih agak kurang paham. Terus ikut kelasnya, kelas bimbingan ya, bimbingan selama dari kapan? Tapi kapan ya, satu bulan lah. Satu bulan ya, kira-kira 1 bulan itu ikut kelas bimbingan, terus ikut kelas mata kuliah di prodi matematika murni gitu kan. Wow. Terus Keren. jujur itu masih kurang kalau menurutku masih kurang kalau untuk persiapan diriku sendiri gitu. Oke, nah mungkin dari Leo menarik nih, karena dia kan first time untuk ikut Olimpiade ya. Nah, apa sih yang kamu rasain, terus tantangan terbesar kamu seperti itu? Tantangan terbesarnya itu mengajar materi. Mengajar materinya, apa yang bikin kamu shock? Itu kemarin ada banyak itu, ada analisis real, terus ada kompleks, ada imajiner dan lain-lain. Itu aku belum pernah tahu sama sekali itu. Dan terus kemarin tuh hari pertama kayak bimbingan itu, kami tuh langsung bahas soal yang tahun lalu gitu. Langsung bahas soal dikasih soal, habis itu pembahasannya. Nah, aku kan istilahnya baru gitu kan. Aku lihat-lihat itu kayak nggak ngerti apa gitu kan. Kita dikasih tulisan di papan tulis apa, coba nyatet doang. Diulang-ulang di rumah juga kadang-kadang ini apa, bingung sendiri gitu kan. Gitu. Jadi tapi ya lumayan seru sih, maksudnya untuk pengalaman dan lain-lain. Iya, menambah pengalaman. Jadi untuk next event udah siap ya. Atau menolak? Mau tetap on MIPA atau ganti lomba nih? Siapa tahu yang lain. Kalau mengikuti passion, aku ganti, jujurnya ganti. Pengen ganti. Gitu, oke. Tapi kalau misalnya memang dipercaya kembali dan memang harus mengikuti aku ikut. Iya, soalnya kan ditugaskan. Iya, gitu kan, ditugaskan. Jadi mau nggak mau ya? Iya, mau nggak mau. Nah, kalau dari Frans sendiri kan dari kemarin tuh udah mengikuti beberapa Olimpiade ya. Terus pernah dengar Frans sebelumnya juga udah pernah ikut Olimpiade ketika masih berkuliah di Univ yang tadi. Iya, tepatnya lomba sih, jangan disebutnya Olimpiade, lomba aja. Soalnya Olimpiade juga pertama ini. Oh, Olimpiade juga yang pertama. Anyway, aku mau spill dikit nih. Aku pernah ini tau. Jadi waktu itu aku udah nge-host, nge-MC di salah satu lomba di Sanata Dharma, dan Frans ini adalah salah satu peserta lombanya. Dan ketika itu Frans belum tergabung di Sanata Dharma seperti itu. Udah. Oh, udah. Semester kemarin. Sama beberapa anak pemat yang lainnya. Jadi mungkin banyak banget ya pengalamannya Frans dalam mengikuti perlombaan. Dan mungkin Leo juga, tapi Leo nggak terlalu di matematika karena ternyata Leo juga menyukai hal lain selain matematika gitu. Terus tadi yang dari Frans, dari pengalaman lomba kamu yang banyak itu, kira-kira tantangan kamu di awal, terus gimana akhirnya kamu bisa kepilih terus, itu gimana? Tantangan ya, kalau tantangan sih nggak pernah merasa ada tantangan juga ya, soalnya Aduh, agak
agak hampa. Kalau lomba tuh biasanya lebih spesifik gitu, jadi mata pelajaran apa yang benar-benar didalami gitu. Kalau olimpiade kan lebih kayak umum, kayak dilombakan semuanya gitu loh, jadi materinya sangat luas gitu. Kalau lomba kan lebih spesifik, misalkan kalkulus atau apa gitu, atau analisis real misalkan gitu. Nah, karena emang sukanya di bidang-bidang gitu, makanya ya itu udah siap aja gitu, soalnya udah suka dari dulu, juga udah sering baca-baca, sering belajar. Jadinya kalau tantangan sih mungkin ya karena kompetitornya itu juga ya bisa dibilang sama lah, kompetitornya itu apa ya, jagonya atau levelnya itu ya setingkat aja. Jadi tantangannya paling cuma itu, lihat musuhnya juga, oh ini susah. Lihat musuh gitu ya, musuh. Enemy. Oke. Nah, kita kepo dong. Mereka sepinter ini terus bisa dipercayakan untuk lomba itu, gaya belajarnya kayak apa? Benar. Terutama kayak jujur ya, aku melihat secara sekilas dari Leo sama Frans sendiri tuh kayak tipenya tuh belajar yang bukan menggebu-gebu gitu loh, bukan yang belajar yang kayak banget di press gitu tuh enggak, jadi kayak santuy gitu ya, belajar belajar aja dari gitu. Orangnya aja kelihatan santuy gitu ya, bukan santuy yang gitu. buku gitu Ya. Boleh nih di spill gaya belajarnya dari Leo dulu deh. Aduh, beresek. Kalau aku gaya belajar sih berubah-ubah, cuman kayak SD, SMP, SMA, ke kuliah tuh beda semua. Beda semua. Ya, yang pertama tuh mungkin kalau dari SD itu kayak tertekan karena istilahnya tetap apa, orang tua guru, bapak emak guru, setiap hari suruh belajar, terus kalau nggak misalnya didikte atau apa gitu, kalau misalnya mau ulangan tuh biasanya didikte, belajar habis itu didikte, kalau belum selesai, belum benar jawabannya itu biasanya suruh ngulang lagi belajarnya gitu. Namun itu kayak nggak nyaman aja, nggak. Aku waktu itu nggak nyaman sama gaya belajarnya, terus pas SMP pengen pindah Jawa gitu, ke Jawa, tapi nggak boleh, dan akhirnya istilahnya walaupun masih dekat dengan orang tua, kayak karena ikut beberapa kegiatan dan lain-lain itu kayak mungkin udah mulai dipercaya gitu, belajarnya mandiri. Nah, mulai saat itu tuh belajarnya tuh kayak aku lebih teratur dan have fun gitu, nggak tertekan gitu. Nah, jadi kayak mungkin malam setiap 2 jam itu baca materi, mengulas materi, habis itu 1 jam ngerjain tugas, selesai udah nonton atau main atau ya melakukan kegiatan yang lain gitu kan. Nah, habis itu tidurnya itu jam 11. Nah, pokoknya sebelum jam 11 itu kalau masih mau ngerjain PR atau tugas itu fleksibel gitu, tinggal kerjain gitu. Pokoknya yang 11 sudah tidur, itu SMP. Kalau SMA beda lagi, karena SMA itu asrama, jadi iya, di asrama. Asrama tuh punya jam belajar yang sama, setiap hari itu sama, diatur. Jadi mau nggak mau aku harus belajar dari jam, kalau kemarin tuh di asrama aku tuh jam 5 sampai jam 7 itu belajar, dan itu wajib, itu ada pengawasnya, dan itu nggak boleh berisik. Terus habis makan, selesai makan jam setengah 8 lah, setengah 8-an gitu, itu belajar lagi sampai jam 9. Nah, cuman yang jam belajar yang kedua ini lebih istilahnya apa ya, lebih fleksibel, nggak diawasin, kita boleh pergi kemana-mana. Nah, itu aku tuh mencari kayak apa ya, kayak tempat-tempat, kan asrama, kalau asrama aku dulu nyatu sama sekolah kan. Iya. Nyari tempat di sekolah yang istilahnya nyaman, have fun gitu buat belajar, nggak ada suasana tertekannya. Iya. Soalnya kalau tetap namanya tuh, kalau kita tempat belajar tuh namanya bangsal. Nah, kalau kita tetap di bangsal itu kayak suasananya tuh masih suasana jam 5, jam 7 itu masih tertekan gitu kan. Jadi kadang paling di kelas atau di samping kolam atau di mana gitu. Nah, terus kalau kuliah nih, aku balik lagi ke yang SMP. Oh, ya. Jadi yang kalau malam itu sempatkan waktu 2 jam belajar, habis itu nanti biasanya ini aku belajarnya itu jam 7 sampai jam 9. Itu jam 9 main,
Habis itu kalau misalnya masih ada tugas yang mau diselesaikan, aku selesaikan, habis itu tidur. Tapi untuk kuliah nih tidurnya nggak selalu jam 11, kadang bisa lebih gitu kan. Iya. Karena banyak yang tugas gitu. Itu cara belajarku. Oke, itu Jadi cara belajar. ya, jadi have fun aja. Kalau dibawa stres, bawa tertekan itu malah kadang nggak masuk materinya. Jadi gitu, ya kuncinya tuh have fun kalau aku Oke, belajar. sekarang dari Frans nih gaya belajarnya gimana? Kalau gaya belajar itu sebenarnya tak bagi jadi dua aja gitu ya. Belajar materi yang benar-benar aku suka dan belajar materi yang ya oke lah gitu. Kayak kan kalau biasanya mat gitu ya, mat kan cabangnya banyak gitu lah. Mat kan cabangnya luas gitu. Dan ada beberapa yang benar-benar antusias aku belajarnya, ada beberapa yang kayak ya aku harus bisa tapi kayak aku nggak sesemangat itu untuk belajar. Nah itu dibagi. Kalau yang antusias ya emang bawaan belajarnya udah nggak merasa kayak belajar kan, udah nggak merasa kayak belajar, emang kayak dinikmati aja. Karena kalau benar-benar suka ya nggak ada pressure-nya lah, nggak ada pressure untuk dikatakan belajar gitu. Biasanya kan belajar kan konotasinya kayak tekanan gitu kan. Nah, jadi itu kalau materi yang benar-benar aku suka gitulah. Tapi kalau materi yang ya aku harus bisa juga, tapi aku nggak begitu suka banget gitu. Itu aku selalu nganggapnya sebagai apa ya, kan aku dari dulu kayak gimana bilangnya, citranya gitu loh. Citranya itu bisa mat, bisa semua hal pokoknya tentang mat itu bisa gitu lah. Dan selalu dipercayai, selalu dimintai tolong untuk membantu yang lain gitu kan. Itu dari SMA seperti itu. Jadi untuk mereka itu kan aku harus siap kapan aja, kayak mereka bakal ngechat aku, apa mereka bakal datengin aku, tanya aku mau belajar sama aku gitu kan. Kayak random, soalnya lesku itu nggak terjadwal gitu loh. Jadi kalau orang mau les atau belajar bareng sama aku itu nggak terjadwal. Pokoknya datang chat aja, kalau bisa langsung gitu. Kalau nggak bisa ya paling besoknya atau gimana gitu. Nah makanya aku harus siap terus kan, karena aku harus siap terus. Ya mau nggak mau, misalkan ada orang minta, malamnya aku harus bisa, mau nggak mau itu harus bisa gitu. Soalnya aku malu kalau nggak bisa gitu kan. Padahal aku sebenarnya ya nggak semua bisa gitu. Jadi misal kayak geometri itu aku lemah, aku nggak begitu bisa geometri banget gitu. Tapi banyak yang tanya ke aku karena mikirnya, oh Frans nih pinter nih geometrinya, pasti matanya bagus banget gitu. Jadi misalkan ada yang tanya, Frans bisa nggak ini gitu. Itu nggak sengaja nggak tak balas dulu, aku langsung lihat materi dulu. Ini harus bisa dulu, ini harus paham dulu gitu lah. Ibaratnya gitu, harus paham dulu. Tapi itu dulu sih, soalnya habit itu ke bawah terus lama-lama ya nggak bisa jadi bisa. Iya, gitu. kayak luar kepala ya. Ya, awalnya kayak orang ngechat aku langsung wah buka laptop, buka ini nyari dulu, nggak ketemu, buka Google, pokoknya sampai ketemu. Tapi gara-gara sering dilakuin lama-lama ya terbiasa gitu. Jadi geometri sekarang ya lumayan lah. Nah, misalnya kalau dari Leo kan agak teratur ya, misalnya di malam itu dia membagi waktu misalnya 2 jam, terus dikasih jeda istirahat segala macam. Nah, kalau kamu punya nggak sih gaya belajar yang lebih tertata, atau ya udahlah gitu, ngikutin tunggu ada tugas, tunggu ada persiapan lomba segala macam gitu? Ya cukup, sebenarnya kalau dibilang teratur, kalau di skalanya per hari gitu ya teratur, soalnya tiap hari pasti belajar gitu. Tapi kalau jamnya, jadwalnya, durasinya itu nggak teratur kalau itu. Fleksibel. Jadi kalau sebenarnya tergantung situasi juga sih. Misalkan aku orangnya yang kayak kalau misal aku ngajak teman pergi diajak pergi gitu, ya udah pergi dulu aja. Jadi belajarnya malam gitu. Kalau ngajak pergi atau gimana tapi nggak ada yang bisa, ya udah aku belajar dulu, nanti malam coba ngajak lagi pergi gitu dan seterusnya. Jadi tergantung kosongnya kapan aja sih kalau belajar. Jadi kayak misalkan kalau kosongnya tengah malam, ya udah tengah malam belajar gitu. Kalau kosongnya siang pulang kampus atau kalau dulu pulang sekolah ya belajarnya pulang sekolah gitu. Yang penting biasanya jam 7 malam sampai jam 10 itu ada les, jadi itu khusus buat les biasanya jam segitu. Jadi lesnya selalu malam biasanya? Iya, les itu biasanya aku mintanya malam jam 7, karena kalau siang itu rasanya gimana gitu, kalau ngajar tuh kayak masih pengen nyantai aja dulu kalau siang. Iya, benar sih. Sebenarnya sama kayak Fran, jadi kayak kalau
jam belajarnya nggak pasti harus jam segitu belajar. Iya. Jadi menyesuaikan apa event yang ada di hari Kegiatan itu. juga Iya, ya. menyesuaikan. Tapi kalau aku yang pastinya itu ya istilahnya belajar minimal 1 sampai 2 jam itu ada baca materi dan lain-lain kayak gitu. Oke, berarti kalian berdua tuh merasa atmosfer belajar kalian tuh di pagi, siang atau malam gitu? Kalau aku lebih ke malam Malam. Kalau kan tadi kayaknya lebih ke malam deh. belajar. Sebenarnya yang aku suka banget itu pagi-pagi buta itu paling enak Oh banget. ya, subuh. Bangun Tapi tidur itu, ya. itu sangat susah dicapai ya. Antara melek sampai jam segitu atau bangun jam segitu tuh jarang gitu kan. Iya. Makanya ya paling mungkin dan paling enak malam sih. Malam. Iya. Sebenarnya soalnya karena waktu itu aku juga pernah dengar kayak seminar atau apa ya? Kayak pembelajaran gitu, seminar kayaknya itu waktu itu. Nah, itu tuh ada yang bilang kata kalau belajar saat istilahnya kita sedang ngantuk atau istilahnya matanya sudah nggak kuat masih ya di ambang tidur gitu. Iya. Nah, itu lebih cepat Cepat masuk ke menyerap. alam bawah sadar jadi betul. lebih masuk ke ingatan jangka panjang seperti itu. Nah, aku coba terapin itu dan sukses kayaknya. Iya. Berhasil kayaknya. Oke, itu Bisa dicatat aja nih. itu. Ini jadi coba. tips juga ya. Tips dari Leo belajarnya kalau ini udah diambang ngantuk, entah itu mungkin malah tidur. Masalahnya ini baru buka laptop langsung tidur tuh gimana? Nah, gitu jangan. Tetap harus niat dong buat Iya, belajar. tapi itu bener sih. Iya, aku pernah baca juga itu. Dan kadang kalau sampai ke bawah tidur, ke bawah mimpi juga. Nah, itu. Iya Ya benar. kan? Kadang-kadang pernah gitu kayak Masuk lagi bawa mimpi, Aku ya sering kan? sih kalau itu. aku kalau ngerjain soal gitu, ih susah banget soalnya gitu kan. Udah selesai, terus tidur, nanti ada lagi. Kayak Mimpi. ngerjain soal lagi. Gitu. Iya iya. Apalagi kalau soalnya tuh nggak kejawab gitu. Jadi Oh, sering jadi kali, pikiran. iya sering kali ada soal yang nggak kejawab, tapi udah malam banget, jadi di kasur. Heeh. Kalau merem itu masih mikir, masih Ah. mikir tadi jawabannya gimana ya. Tadi soalnya penasaran gitu kan. Nah itu pasti ke bawah mimpi. Kalau aku pasti ke bawah mimpi. Nah, nanti terus kalau bangun, loh ini kayaknya udah pernah aku jawab nih, padahal di mimpi gitu. Nah, kayak gitu. Oke, menarik ya ternyata. Itu cara pikir orang pintar ternyata. Ya, kedua suhu pemat kita ini punya ini gaya belajar, terus kebiasaan-kebiasaan unik terkait belajar matematika. Kalau kita apa nih? Nunggu mood. Ya. Nunggu temen, ayo nih belajar gitu, baru belajar. Ya Allah, sedih banget. Enggak ya, bercanda guys. Oke. Apa nih, Mir? Kayaknya udah deh. Iya, kayaknya udah banyak nih yang kita Iya. kulik dari mereka. Iya. Soalnya fun fact udah, terus kesibukannya Ya. udah. Iya bener banget. Jadi mungkin buat Kayaknya kita dapat spill gitu ya. Kalau ini tuh belum lama gitu durasinya. Ini mau nambah aku apa? mau nih? nanya deh. Lupa lagi sama pertanyaan. Kalian tuh gini kan kadang ada nih orang yang ketika kita udah dapet citra tadi ya kayak kata Frans kayak dapet citra, wah si A ini pintar matematika, pasti ada banyak banget yang minta tolong ajarin aku ini, tolong ajarin aku itu. Nah itu menurut kalian membantu dalam belajar kalian nggak? Kayak misalnya ketika aku Frans minta tolong ajarin aku prolin gitu. Nah itu membantu kamu nggak dalam apa namanya juga proses belajar kamu, terus mungkin juga ya kalau buat aku bermanfaat ya karena aku belajar gitu. Oke, menurutku sih kalau ya belajar paling baik memang saat kamu ngajari orang lain gitu. Jadi kalau kamu udah bisa ngajarin orang lain itu momen dimana apa ya banyak realisasi atas yang sebenarnya nggak kamu sadari gitu. Jadi kalau aku sih seringnya gitu, entah nggak bisa dijelasin secara proper juga ya, tapi banyak konsep-konsep yang mungkin aku sebenarnya nggak pernah tahu, nggak pernah datang aja, tapi mungkin karena pikiranku itu udah benar-benar harus perfect ngajarnya, harus bisa banget dijelaskan dengan baik, muncul aja sendiri itu konsep dan itu bahkan konsep yang belum pernah aku pelajari juga gitu loh, tapi itu keluar sendiri dan akhirnya malah jadi tahu gitu. Yeah, Jadi okay. banyak konsep, banyak apa ya detail-detail kecil yang sebenarnya nggak pernah aku sadari, nggak pernah terpikirkan, tapi kalau sering ngajarin orang hal-hal itu muncul sendiri saat ngajarin gitu, dan itu ya sangat membantu dalam pembelajaranku juga. Walaupun
Kadang juga tergantung gitu ya, kalau misalkan ajarin aku buat UAS ini gitu misalkan, soalnya menjelang UAS kan itu kan sekalian aku belajar juga. Benar. Tapi kalau lagi bertentangan, misalkan aku lagi ngurusin lomba, aku lagi fokus sama lomba tapi Diminta tolong. nah itu kadang agak mengganggu juga sih. Oke. Berarti ya tergantung timing juga. Iya. Kalau gimana nih? Kalau aku itu emang apa ya, kayak berpengaruh banget untuk belajar gitu kan. Kalau Frans tadi untuk istilahnya menemukan kayak ilmu-ilmu baru, kayak apa namanya, Insight, konsep, konsep. nah gitu kan. Itu sebenarnya juga ada. Cuman kalau dari aku yang aku paling notice tuh ininya apa, belajar untuk kita mereview apa yang sudah ada. Misalnya kayak habis kelas ditanya teman gitu, Le tadi ini jawabannya apa, Le ajarin aku yang ini dong. Nah dari situ kita bisa istilahnya mereview materi yang tadi udah dijelaskan dalam kelas gitu kan. Nah itu juga membantu kayak belajar yang harusnya tadi belajarnya di 2 jam yang tadi, yang aku ini reviewnya di 2 jam yang tadi, oh udah kepake pas ngejelasin sama temannya itu. Nah jelasin, nah itu udah kepake. Nah jadi nanti yang apa 2 jam ini, yang 2 jam belajar tadi per hari itu bisa dipakai untuk istilahnya kayak belajar yang lain. Mungkin kayak kalau aku kan kebetulan juga lagi kayak buat puisi dan lain-lain gitu untuk lomba lagi kan. Nah itu bisa, mungkin kalau yang tadinya udah mereview beberapa, terus yang 2 jam ini aku pakai paling sejam untuk untuk belajar review lagi, terus sejamnya lagi untuk kayak tambahan untuk membuat inspirasi untuk lomba gitu, puisi dan lain-lain gitu, untuk menulis. Sangat produktif banget ya. Dan selain produktif buat mereka juga ini membantu orang lain, karena banyak banget temennya yang mungkin terbantu sama Frans ataupun Leo ketika ditanyain materi atau mau belajar bareng. Nah, tapi anyway tadi kan sempat Frans ngomong UAS nih, kan bentar lagi kita juga mau UAS nih. Iya. Ya, kalau lomba atau mungkin ya olimpiade, lomba, kalian pasti kan mempersiapkan dengan baik karena itu perlombaan, kayak pasti sedikit banyak mau dong menang gitu. Iya. Aku mau tanya, kalau UAS atau mungkin ulangan atau UTS, ujian gitu, kalian tetap belajar nggak sih? Secara gini, kalian kan pasti cakupan materi matematikanya tuh udah banyak banget dan kayak mungkin udah terbiasa di luar kepala gitu. Setiap harinya udah mereview lagi. Kalian tetap belajar nggak sih sebenarnya? Siapa? Terserah. Coba dulu boleh. Hah? Siapa? Aku dulu. Oke. Kalau aku jujur belajar, tapi belajarnya tuh nggak yang menggebu-gebu banget itu, yang kayak wah aku harus gitu. Ya harus begadang, harus ngeyur, harus ngejar materi dan lain-lain, nggak. Karena ya tadi aku kan belajar 2 jam, minimal 2 jam sehari gitu. Nah terus mindsetku tentang UAS, ujian UTS dan lain-lain itu untuk menguji, kan namanya ujian itu menguji seberapa besar kemampuanku setelah aku menjalani perkuliahan selama ini gitu kan. Nah jadi tuh ya paling aku kalau UAS, nyiapin UAS misalnya, UAS boleh bawa catatan cuma berapa, satu lembar kertas gitu. Ya udah itu coba siapin 1 lembar. Kadang dibaca, kadang enggak, sisanya tuh kayak healing, kayak main games atau ini, tapi ya istilahnya ada belajarnya gitu, tapi nggak terlalu persiapannya. Oke, kalau dari Frans gimana? Kalau aku sih enggak ya, kalau aku nggak belajar. Jadi ujian, iya benar tadi katanya ujian itu untuk menguji. Jadi ya aku benar-benar ingin diuji gitu loh, kayak kemampuannya seberapa tanpa persiapan. Kalau pakai persiapan tuh aku selalu bilang ke diriku itu curang gitu loh, soalnya untuk benar-benar mengukur kemampuan seseorang ya dikasih saat dia nggak siap gitu loh. Jadi misalkan aku bisa dibilang pintar dalam bidang ini, kalau misalkan tiba-tiba ada orang tanya ke aku tapi aku langsung bisa jawab gitu, nah itu baru bisa dibilang pintar gitu, atau baru bisa dibilang bisa. Kalau aku harus siapin dulu ya emang udah di-prepare-kan untuk menjawab itu, jadi kayak mengerjakannya itu bukan dengan logikaku, bukan dengan pikiranku, tapi dengan menghafal kayak runtutannya. Kalau soal kayak gini tuh pengerjaannya seperti apa, kalau soal kayak gini pengerjaannya seperti apa. Jadi gitu sih. Paling prepare-nya
prepare dikitnya itu cuman ya pasti karena harus ngajarin teman-teman juga. Jadi ya dari ngajarin teman-teman itu udah cukup sih menurutku. Udah cukup review Nah, ya udah materi. cukup, Ya. ya. Nah itu juga salah satu apa ya? Sarana belajar kan. Iya, Tadi benar. sarana belajar. Nah, ya udah kalau misalnya kita ditanyain teman, apalagi kalau UAS ya. Teman H-1 biasanya. H-1 tuh pasti kayak ada yang tanya gitu kayak, "Le, materi ini apa gitu? Tolong jelasin lagi dong," atau apa. Udah belajarnya pas itu doang. Selebihnya tuh kayak mungkin bolehin bawa catatan atau apa tadi yang aku bilang itu. Udah kita catatan doang, tulis catatan. Habis itu kalau ada yang nanya kita jawab, habis itu udah sisanya main. Oke. Sanjang Main. juga. Main atau enggak nonton anime atau apa. Jangan ketinggalan. Iya, Iya. benar banget. Ya, keren banget ternyata ya gaya belajarnya Leo dan Franz agak di luar nalar gitu. Di luar guru. Benar banget. Ya semoga itu berguna buat sobat pemat, mungkin sobat pemat yang pengen nerapin gaya belajarnya ya, tapi jangan kayak diambil mentahnya gitu. Nanti diambil mentahnya kayak Franz mau UAS nggak belajar, padahal nggak bisa materi kan, Iya. kayak gimana ya? Tetap disesuaikan Iya. sama kemampuan Iya, otak benar. masing-masing Iya. sih. Ya, Sama gimana ya? kemampuan diri. Karena kan Franz tadi kan sama aku belajarnya setiap hari gitu. Iya, benar betul. banget. Udah setiap Nah, hari, itu. nah UASnya Itu kan, notes-nya, teman-teman. nah Yang notes penting itu, konsisten. ya yang Betul. penting konsistennya. Benar banget. Itu. Jadi tips dari Franz dan Leo adalah yang penting konsisten teman-teman. Iya, ya bisa. Benar. Siapa tahu besok jadi next suhu Pemat. Iya, asik. Oke, jangan lupa bergabung di prodi kita loh, Iya. para promosi. Jangan Gitu. dong. Karena udah panjang banget nih. Iya, udah panjang. Jadi udah dapet Udah. tips juga ya dari Leo sama Franz. Jadi episode kita kali ini berakhir. So kita mau ngucapin terima kasih buat Franz, buat Leo yang udah mau datang terus sharing juga Ya, sharing. di podcast kali ini. Semoga yang di-sharingin bermanfaat buat teman-teman, diambil ilmunya, diambil tips belajarnya ya, yang Yeah. paling penting. Iya, Kita juga mau minta maaf kalau ada salah kata mungkin tadi selama ngebawain podcast Iya. ini. Oke, Terus gitu dulu. terima kasih. Bye-bye. Bye-bye. Bye. Say goodbye. Kamera.